Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Hadirin dan hadirat, bapak-bapak dan ibu-ibu kaum muslimin yang sama-sama berbahagia, alhamdulillah di malam hari yang berbahagia ini, pada malam Ahad tanggal 17 dari bulan Muharram tahun 1447 Hijriah, dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala dan taufiknya, kita bisa hadir untuk sama-sama melanjutkan kegiatan kita dalam program Karim, kajian rutin mingguan yang kita adakan setiap malam Ahad pada maghrib sampai isya. Para jamaah sekalian yang sama-sama berbahagia, berkata Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu ta'ala dalam kitabnya Ad-Da'u wad-Dawa, penyakit dan obat penawarnya, beliau menyebutkan di sebuah pasal tentang atharuz dzunub, yaitu dampak buruk jika seorang hamba melakukan perbuatan dosa. Jika seorang hamba melakukan perbuatan dosa atau keburukan, maka yakinlah keburukan itu akan berpengaruh dalam kehidupan kita. Sekecil apapun keburukan itu, sedikit apapun kezaliman itu, akan kembali kepada pelakunya. Cepat atau lambat, maka pengaruh akibat dari perbuatan dosa itu akan dirasakan bagi pelakunya. Maka orang-orang soleh terdahulu mengatakan bahwasanya tidaklah keluarga ini susah untuk diatur, istri susah untuk dinasehati, anak-anak susah untuk diatur, kecuali karena ada dosa yang dikerjakan di rumah itu. Bahkan orang-orang soleh dahulu meyakini bahwa kendaraan yang tidak bisa berjalan, unta yang tidak bisa berjalan, ataukah kuda yang tidak bisa diajak untuk safar, maka tidaklah kendaraan-kendaraan ini kecuali karena perbuatan dosa dari pelakunya. Dan juga sampai pada binatang-binatang yang masuk ke dalam rumah. Kata orang-orang soleh terdahulu bahwa jika banyak tikus-tikus masuk ke dalam rumah, itu diakibatkan karena perbuatan keburukan-keburukan kita. Karena tidaklah tikus itu masuk kecuali ada perbuatan dosa yang dikerjakan. Maka begitupun juga dalam kehidupan kita sehari-hari. Kalau kita misalnya bersawah dan sawah kita itu diserang oleh banyak tikus, banyak hama, maka ketahuilah itu ada perbuatan keburukan yang sedang mungkin kita kerjakan.
Maka kata beliau, apa obat daripada penyakit ini? Yaitu penyakit dalam melakukan perbuatan dosa. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Siapa yang mengerjakan kebaikan sedikit pun, maka dia akan mendapatkan balasannya. Dan sebaliknya, wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Barang siapa yang melakukan keburukan walaupun sedikit, maka dia akan mendapatkan balasannya. Maka obat daripada kesalahan-kesalahan ini adalah seseorang itu segera untuk menyadari dirinya dan bersegera untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala adalah obat untuk menghilangkan penyakit-penyakit keburukan tersebut. Bukan berarti manusia itu, orang beriman itu yang tidak ada kesalahannya. Bukan orang beriman itu yang tidak ada dosanya. Orang beriman itu ada dosanya. Tetapi perbedaan antara orang beriman dan orang fasik adalah, kalau orang fasik dia mengerjakan dosa dan dia tidak merasa ada dosa yang dia kerjakan, biasa-biasa saja, seperti tidak ada sesuatu yang terjadi. Tapi kalau orang beriman, kalau dia melakukan dosa, langsung muncul dalam hatinya berupa penyesalan, bahwasanya ini salah, ini keliru, maka dia segera bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara istighfar. Maka obat daripada kesalahan-kesalahan itu adalah memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena istighfar ini adalah jalan keselamatan. Istighfar ini adalah obat dari racun-racun kejahatan yang ada dalam perbuatan-perbuatan kita. Maka benar kata Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, bahwasanya setiap penyakit itu pasti ada obat penawarnya. Ma anzalallahu da'an illa anzalallahu shifaan. Tidaklah Allah turunkan penyakit kecuali bersama dengannya ada obat penawarnya. Tidak mungkin Allah menurunkan penyakit kecuali pasti ada obat penawarnya. Namun kadang manusia salah dalam mengambil obat penawar. Orang hari ini kalau mau tenang, caranya dia mau tenang, hatinya tenang, mau bahagia, kadang mencari cara yang mana cara itu dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada orang tenang di dunia ini, dia mau mengambil ketenangan hati dengan cara yang diharamkan oleh Allah. Contoh misalnya, dia mengkonsumsi narkoba. Katanya tidak ada obat yang paling tenang kecuali dia harus konsumsi narkoba. Maka ini adalah cara yang salah, cara yang dilarang dalam agama. Padahal obatnya itu ada di dalam istighfar, ada di dalam Al-Quran. Maka semua kita adalah orang-orang yang terjatuh dalam kesalahan, tetapi yang paling beruntung adalah orang yang cepat menyadari kesalahannya. Kullu bani Adam khata', setiap kita melakukan kesalahan. Wa khairu khatta'ina at-tawwabun, dan sebaik-baik orang yang bersalah adalah orang yang segera bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian kata Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah dalam kitabnya Ad-Da'u wad-Dawa, obat racun, penyakit, dan obat penawarnya. Jamaah sekalian yang sama-sama berbahagia, pada pertemuan kita yang terakhir telah kita singgung pembahasan sedikit tentang Kitabul Jihad, pembahasan tentang kitab jihad. Dan telah kita sebutkan bahwasanya Kitabul Jihad adalah pembahasan yang
terakhir dalam bab tentang ibadah, yaitu hubungan antara hamba kepada Tuhannya, hubungan antara hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Kitabul Jihad disebut sebagai definisi dari jihad. Jihad dalam segi bahasa artinya mengerahkan kekuatan, daya upaya dan kemampuan. Bazul al-juhud, yaitu mengerahkan kekuatan, daya dan upaya serta kemampuan. Adapun dari segi istilah, jihad ini adalah mengerahkan kekuatan dan kemampuan dalam memerangi dan melawan musuh dari kalangan orang-orang kafir. Bahwa jihad dari segi syariat adalah mengerahkan kekuatan dan kemampuan untuk memerangi dan melawan musuh-musuh Allah dari kalangan orang-orang kafir. Dan telah kita sebutkan bahwasanya ini tidak hanya yang diinginkan dalam konteks peperangan, tetapi segala hal yang bisa kita kerjakan untuk melawan orang-orang kafir, musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala dengan cara yang dibenarkan, maka itu masuk daripada definisi jihad dari segi istilah. Kemudian telah kita sebutkan juga tentang keutamaan berjihad, bahwasanya jihad itu adalah puncak keislaman, sebagaimana dalam hadis yang sahih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wa dhirmatu sanamihi al-jihad, puncak keislaman adalah jihad. Ra'sul amri al-islam, pokok dari segala urusan adalah Islam, agama Islam. Wa umuduhu as-salah, dan tiang-tiangnya adalah salat. Wa dhirmatu sanamihi al-jihad, dan puncak keislaman itu adalah berjihad. Jadi kalau ada pertanyaan, apa pokok dari segala urusan kita di muka bumi ini? Jihad. Apa pokok dari segala urusan kita di dunia ini? Apa yang kita uruskan di dunia ini yang paling pokok, yang kita harus perbaiki? Apa? Apa pokok yang paling penting untuk kita urusi, jamaah sekalian? Saya ulangi hadisnya, Ra'sul amri al-Islam, pokok dari segala urusan adalah agama Islam. Wa umuduhu as-salah, dan tiang-tiangnya adalah salat. Wa dhirmatu sanamihi al-jihad, dan puncaknya agama ini adalah dengan jihad. Pertanyaannya, apa pokok daripada urusan kita di dunia ini? Menegakkan agama. Apa pokok dari segala urusan kita di dunia ini yang kita urusi 24 jam ini? Apa yang paling pokok? Saya ulangi lagi hadisnya. Ra'sul amri al-Islam, pokok dari segala urusan adalah agama Islam. Wa umuduhu as-salat, dan tiang-tiangnya adalah salat. Wa dhirmatu sanamihi al-jihad, dan puncaknya sampai kepada yang paling atas adalah jihad. Pertanyaannya, apa pokok segala urusan yang kita urusi di dunia ini 24 jam? Nah, agama Islam dari tadi. Kita lu diulangi. Tiang-tiangnya Islam, salat. Puncaknya Jihad. Khalas. Ya, jadi itu kalau ada pertanyaan, apa pokok urusan yang kita harus pentingkan di dunia ini? Agama Islam. Agama Islam. Agama Islam itu pokok. Tanpa agama kita bukan siapa-siapa. Ya, tanpa agama kita bukan siapa-siapa. Dan pokok itu ada tiang-tiangnya yang harus berdiri. Apa tiangnya? Salat. Jadi orang tidak ada salatnya, tidak ada tiangnya. Tidak bisa terbentuk dengan kokoh bangunan itu kalau tidak ada salatnya, tidak ada tiangnya. Dan puncak daripada urusan kita jihad adalah jihad fi sabilillah.
pokok urusan agama Islam, tiang-tiangnya namanya sholat, dan puncaknya adalah berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian orang-orang yang berjihad ini dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mana orang yang berjihad dan berjuang itu dengan harta dan jiwanya. Bi amwalikum wa anfusikum. Berjuanglah di agama Allah dengan jiwa dan harta kita. Ya. Ada orang yang berjihad dengan jiwa. Ada juga yang hanya dengan harta. Tetapi yang Allah perintahkan adalah kalau kalian mampu, jiwa dan harta juga harus berangkat. Ya. Dan inilah yang dilakukan oleh para sahabat, yang mana yang mereka sendiri pergi berjihad dan bekal-bekalnya sendiri juga mereka yang siapkan. Mereka yang siapkan. Dia sendiri yang siapkan untanya, dia sendiri yang siapkan kudanya. Bi amwalikum wa anfusikum. Dengan harta dan jiwa kita. Ya. Dan telah kita sebutkan bahwa jihad itu bagian daripada jihad di zaman sekarang ini adalah dengan menuntut ilmu agama. Itu jihad. Maka berjihadlah dengan jiwa dan harta kita. Kalau ada buku yang masih bisa dibeli, dibeli. Ada kitab yang sudah ditanya, sudah dikasih tahu ini wajib ada di rumah kita, kita beli. Itu jihad dengan harta sendiri. Jangan hanya tunggu donatur terus. Beli. Itu dengan harta berjihad. Iya. Al-Quran, kita beli Al-Quran. Iya. Dengan uang kita sendiri, itu jihad dengan harta sendiri. Dan semua yang kita belanjakan untuk agama Allah, semuanya dinilai pahala. Tidak ada yang sia-sia. Orang misalnya beli buku untuk dia belajar, maka uang yang dia keluarkan itu berubah menjadi pahala. Dia mau umroh, kemudian dia beli jubah untuk dia pakai di sana di Mekah, atau dia pakai jilbab, beli jilbab untuk dipakai di sana di Mekah, maka uang yang berbentuk rupiah itu berubah menjadi pahala. Bahkan biaya umroh yang dikeluarkan 30 juta, 32 juta, 35 juta, itu tidak sia-sia. Semuanya berubah menjadi pahala, karena semuanya diperuntukkan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah sekalian, kemudian disebutkan bahwa hikmah-hikmah daripada jihad, yaitu hikmahnya adalah untuk mengeluarkan manusia dari menyembah berhala, min ibadatin nas ila ibadati rabbin nas. Ma makna min ibadatin nas? Mengeluarkan manusia min ibadatin nas, yaitu menyembah kepada sesama manusia, ila kemudian ke rabbin nas, menyembah kepada Tuhannya manusia. Dan yang tadinya menyembah sesama manusia atau sesama makhluk, dikeluarkan untuk menyembah kepada Tuhannya manusia, Tuhannya makhluk, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua adalah menghilangkan kezaliman dan mengembalikan hak kepada pemiliknya. Yang ketiga, merendahkan orang-orang kafir dan merugikan mereka dan membalas perlakuan mereka. Hukum jihad telah kita sebutkan adalah hukumnya fardu kifayah. Idza fa'ala ba'duhum saqata 'anil baqin. Jika telah dikerjakan oleh sebagian orang, maka telah tercukupi bagi yang lain. Jadi ini hukumnya adalah fardu kifayah. Dan tidak semua diperintah untuk berangkat pergi berjihad, sebagaimana firman Allah dalam surah At-Taubah,
ayat ke-122. Wa ma kana al-mu'minuna liyanfiru kaffah. Tidak sepatutnya bagi orang-orang mukmin itu pergi semua berjihad. Falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifah. Mengapa tidak pergi dari tiap-tiap golongan itu? Di antara mereka ada beberapa orang yang memperdalam pengetahuan agamanya, memperdalam ilmunya, liyatafaqahu fiddin, untuk belajar agama. Jadi Allah tidak memerintahkan semuanya berangkat. Harus ada yang menjaga negeri ini, menjaga kampung ini untuk tetap belajar. Karena kalau semuanya berperang, semuanya berangkat berperang, siapa yang akan menjaga pikiran-pikiran kita dari pikiran-pikiran syubhat, pikiran-pikiran yang meragukan kita? Maka syubhat itu bisa ditangkis dengan memperdalam ilmu agama. Dan Allah Subhanahu wa taala menyamakan pahala antara orang yang berangkat pergi berjihad dan juga orang yang duduk belajar agama dan tidak keluar berjihad. Man kharaja min baitihi li talabil ilmi fahuwa fi sabilillah hatta yarji'. Siapa yang keluar dari rumahnya untuk belajar agama, menuntut ilmu agama seperti kita sekarang, kita keluar dari rumah belajar agama, maka kita seperti orang yang berjihad sampai pulang kembali ke rumah. Ya. Jadi siapa yang mau terus dapat pahala jihad, ayo kita bermalam belajar. Tapi yang pulang, maka pahalanya juga sedikit daripada yang lama duduk. Ya. Jadi ini disebut dengan jihad fi sabilillah. Baik jamaah sekalian yang sama-sama berbahagia, itulah pembahasan kita pada pertemuan yang lalu. Insyaallah taala kita akan lanjutkan pelajaran kita pada malam hari ini. Wa hadza majlisu 105 min kitab Al-Fiqhil Muyassar fi Dhaw'il Kitab was Sunnah li nukhbatin minal ulama hafizahumullahu taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi waffaqana lil a'malil jariyah, wassalatu wassalamu wal barakatu ala khairil bariyah nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyah. Allahumma ighfir lana, ya Allah ampunilah kami, wali ustazina dan guru kami, walil hadirina dan yang hadir di majelis ini, walil muslimina ajma'in dan seluruh kaum muslimin. Qala al-muallifu hafizahumullahu ta'ala, berkata penulis semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjaganya, di dalam kitabnya Fiqh Muyassar ma'asyarhikum hafizakumullahu ta'ala, bersama dengan penjelasan engkau semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjagamu. Amin ya rabbal alamin. Amin. Kapan jihad menjadi fardu ain? Ada beberapa keadaan di mana jihad menjadi keharusan bagi kaum muslimin sehingga menjadi fardu ain. Keadaan pertama, bila musuh menyerang negeri kaum muslimin, mendudukinya atau mengepungnya, maka memerangi dan menolak serangan mereka menjadi fardu ain bagi seluruh individu kaum muslimin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala ma ba'd. Qala al-muallif rahimahullahu taala, kapan jihad menjadi fardu ain? Telah kita sebutkan bahwasanya fardu ain artinya fardu artinya wajib. Ain artinya setiap orang. Jadi fardu ain yaitu wajib bagi setiap orang. Jadi jihad tadi asalnya adalah fardu kifayah. Fardu artinya wajib, kifayah artinya sebahagian. Jadi kalau ada yang sudah kerjakan maka terwakili yang lain. Tetapi bisa berubah fardu kifayah ini menjadi sebuah kewajiban setiap orang. Kewajiban setiap orang. Nah di sini ada 4 keadaan. Ada 4 keadaan jihad itu bisa menjadi wajib bagi setiap orang. Keadaan yang pertama,
yaitu bila musuh menyerang negeri kaum muslimin, mendudukinya atau mengepungnya, maka memerangi dan menolak serangan mereka menjadi fardu ain bagi seluruh individu kaum muslimin. Jika musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala menyerang negeri kita, menyerang kampung kita, na'udzubillah, maka membela diri pada setiap kita itu wajib untuk kita membela diri. Sama dengan kalau kita misalnya di tengah jalan itu kita dibegal, kita dirampok, maka kewajiban bagi kita untuk melindungi harta kita dan jiwa kita agar tidak tersakiti, maka wajib melawan. Jangan kita ketika dibegal, saya tidak mau zolimi orang. Antum terlalu soleh. Kalau sahabat saja melawan. Ini imannya ini di atasnya Abu Bakar kapan? Melawan. Dibegal, dirampok. Maka kita harus menjaga diri dan harta kita. Tidak boleh ada yang orang mengambil jiwa atau mengganggu harta kita, mengambil harta kita, maka kita harus melawan. Kita harus menolaknya. Ya. Bahkan Nabi pernah mengatakan al-qatil wal maqtul finnar. Orang yang membunuh dengan orang yang dibunuh sama-sama masuk neraka. Kata sahabat, ya Rasulullah, kalau membunuh orang itu jelas, kami paham masuk neraka. Tapi kenapa yang dibunuh juga masuk neraka? Padahal dia korban. Kok masuk neraka? Mestinya kan masuk surga. Kenapa masuk neraka? Karena niatnya juga mau membunuh. Cuma dia kedahuluan. Iya, cuma dia kedahuluan. Jadi sama-sama dia ingin membunuh, sama-sama jelek niatnya, tetapi dia didahului, sehingga kata Nabi, yang membunuh dan yang dibunuh sama-sama di neraka. Kembali lagi ke innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amalan itu tergantung pada niatnya. Dia tidak kerja apa-apa, dia korban, dia dibunuh, masuk neraka juga. Kenapa? Karena niatnya sudah buruk, niatnya untuk membunuh. Berbeda kalau kita ya membela diri kita dan harta kita, kemudian kita tidak sengaja dia terbunuh, maka kita tidak mendapatkan apa-apa, kita tidak mendapatkan dosa, karena kita sedang membela jiwa kita dan harta kita. Beda kasusnya dengan yang pertama tadi. Memang yang pertama itu sama-sama mau membunuh. Tapi kasus yang kedua, kita mau dibegal, kita mau dirampok, kemudian kita membela diri kita, mungkin kita tangkis pukulannya, tahu-taunya dia juga kena pisaunya sendiri, senjata makan tuan, gara-gara kita yang tangkis. Apakah kita kena hisab? Tidak. Karena kita tujuannya, niat kita apa tadi? Niat kita mau bunuh orang? Tidak. Mau membunuh yang merampok? Tidak. Niat kita untuk membela diri. Maka kita tidak ada hisab kita di hari kiamat, walaupun dia terbunuh. Karena kita sedang membela jiwa kita dan harta kita. Ya. Jadi ini bisa menjadi wajib fardu ain jika musuh-musuh Allah datang untuk menyerang negeri kita. Nauzubillahi min dzalik. Karena kenapa? Membela jiwa dan harta adalah kewajiban. Wajib kita membela diri kita dan harta kita. Karena itu sesuatu yang diharamkan untuk diganggu dalam agama Islam. Nah, keadaan kedua, bila seorang muslim hadir dalam sebuah peperangan saat dua barisan bertemu dan dua pasukan menyerang berhadapan, maka jihad menjadi wajib ain dan haram bagi orang yang hadir untuk meninggalkan medan perang dan berlari mundur dari hadapan musuh, berdasarkan firman Allah Ta'ala, hai orang-orang yang beriman, apabila kalian bertemu dengan orang-orang yang kafir yang sedang menyerang kalian, maka janganlah kalian membelakangi mereka atau mundur. Al-Anfal ayat 15. Dan berdasarkan tindakan Nabi SAW yang memasukkan orang yang berlari dari medan perang
termasuk ke dalam kategori 7 dosa yang binasakan. Akan tetapi dari berlari meninggalkan medan perang yang dikecam itu dikecualikan 2 hal. Pertama, bila orang yang berlari dari medan perang itu berbelok untuk siasat perang, maksudnya pergi agar bisa datang dengan kekuatan yang lebih besar. Kedua, berlari karena hendak bergabung dengan kelompok kaum muslimin yang lain untuk menguatkan dan menolongnya. Yang kedua, kapan jihad itu menjadi wajib setiap orang adalah jika dia sudah berada di kerumunan peperangan, maka menjadi wajib. Contoh misalnya orang tidur kemudian dikasih bangun, dia lihat orang lagi perang, maka pada saat itu dia wajib untuk bergabung karena musuh sudah mau menyerang. Ya, mirip-mirip lagi dengan yang pertama tadi, cuma yang ini lebih sudah dekat sekali, sudah antar barisan orang kafir melawan barisan kaum muslimin, dan dia ada di antara mereka yang sedang berbaris itu, ada di lokasi, maka pada saat itu tidak boleh mundur ke belakang. Yang mundur ke belakang itu dia termasuk orang yang kena dosa-dosa besar, salah satu 7 dosa yang membinasakan. Ada ya? Masih ingat 7 dosa membinasakan? Di mana pernah baca? Di fikihnya Durusul Muhimmah atau Durusul Lugo? Durusul Muhimmah, ya. Durusul Muhimmah kan disebutkan 7 dosa yang membinasakan. Salah satunya adalah mundur dari medan perang. Dan ini memang gaya-gaya orang-orang munafik. Ya, orang munafik itu kalau mau perang itu paling semangat dia di awal. Tapi pas lihat sudah banyak orang, mundur dia. Pas orang lagi sibuk semuanya, ya, lagi sibuk berperang, ya, sudah ditangkis sama musuh, dia lagi sibuk, dia belakang, dia mundur sedikit-sedikit dan pulang ke Madinah. Jadi kalau orang sudah lihat sibuk-sibuk, dia itu pelan-pelan, ya, muntaber. Tahu muntaber? Mundur tanpa berita. Ya. Kalau jihad sekarang, kalau di zaman sekarang ini kan tidak ada peperangannya. Apa contohnya misalnya jihad di zaman sekarang itu? Majelis ilmu halaqah misalnya, halaqah. Tidak ada ustaz. Mundur dia. Padahal tadi bilang sebentar, 10 menit, 15 menit insya Allah datang. Lama-lama tidak mundur. Ini juga sama, tidak boleh mundur, tetap hadir. Jangan tengok kanan tengok kiri kemudian mundur, ya. Jadi ini adalah wajib ain atau fardu kifayah, dan tidak boleh mundur karena akan dicap sebagai orang munafik kecuali 2 keadaan. Boleh mundur, 1 untuk mengatur strategi, mundur ini untuk mengatur formasi. Tadi formasinya 4-3-3, ubah 4-4-2, bukan bola. Tadi formasinya begini, boleh dia mundur untuk mengatur formasi. Dan yang kedua, boleh mundur untuk bergabung kepada pasukan yang lebih kuat. Misalnya dia ini di sini dia kalah, dia lebih banyak orang kafirnya, maka dia bergabung kepada orang muslim atau kelompok yang lain. Keadaan yang ketiga adalah bila pemimpin menunjuk dan menyerukan orang-orang tertentu untuk berjihad. Jadi jika pemimpin menunjuk untuk kelompok ini harus pergi berjihad, kelompok ini harus pergi berangkat, ini punya pasti. Coba diperhatikan ini surat At-Taubah ayat 38 sampai 39. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman, apa yang menyebabkan kalian? Mana itu dalam bahasa Arab, ya. Kenapa kalian? Itu malakum itu digunakan dalam bahasa Arab jika ada orang yang mengerjakan sesuatu di luar nulur. Malakum. Di luar nulur. Contoh misalnya ada orang yang mau lompat dari lantai 18. Ya. Dia mau lompat, kita bilang malakum. Kalau bahasa Perancisnya magako. Iya, magako. Magako. Ya. Malakum. Maksudnya kenapa kamu ini?
malakum idza qila lakum firu fi sabilillahi thaqaltum ilal ard. Kenapa kamu ini kalau kalian disuruh untuk berangkat pergi berjihad, kalian selalu mengatakan berat? Nah, sudah masuk waktu ya. Baik, fadhil. La ilaha illallah Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah wassalatul qa'imati Muhammadin al-fadil wa ba'su maqama mahmudin alladhi wa'adta. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Taubah ayat 38 sampai ayat 39, wahai orang beriman, apa yang menyebabkan kalian merasa berat dan ingin tinggal di tempatmu apabila dikatakan kepada kalian berangkatlah untuk berperang pada jalan Allah? Kenapa kalian berat untuk ikut berjihad? Apakah kalian puas dengan kehidupan di dunia sebagai ganti kehidupan di akhirat? Allah bertanya, apakah kalian ini puas dengan kehidupan dunia? Apakah dunia ini mau diganti dengan akhirat? Padahal kenikmatan hidup di dunia ini kalau mau dibandingkan dengan akhirat adalah sedikit saja. Jika kalian tidak berangkat untuk berperang, ya ini kalau sudah hukumnya wajib ya. Ketika kalian sudah diwajibkan berperang dan kalian tidak mau berangkat, niscaya Allah akan menyiksa kalian dengan siksaan yang sangat pedih. Dan Allah akan mengganti kaum yang lain. Jadi orang yang tidak mau berangkat itu akan diganti sama orang lain, dan orang lain itu yang akan pergi berangkat. Kamu tidak mau, akan diganti sama orang lain. Dia yang dimaksudkan diganti di sini, dia akan dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Diganti sama orang lain. Maksudnya tidak usah hidup. Diganti, orang yang ganti itulah yang akan melanjutkan peperangan. Dan kalian tidak akan mendapatkan memberi kemudaratan kepadanya sedikit pun. Allah Maha kuasa atas segala sesuatu. Wa idastanfirtum famfiru. Bila kalian diseru untuk berangkat berjihad, maka berangkatlah. Jadi kesimpulannya, keadaan yang ketiga, jika penguasa telah mengumumkan untuk semua berangkat perang, jika pemimpin yang sah, pemimpin ya, ini pemimpinnya adalah kepala negara. Kalau kita ini presiden, bukan ketua-ketua organisasi, ya. Bukan ketua-ketua organisasi atau ketua yayasan atau ketua apa, ya. Tetapi kepala negara. Kalau sudah mengatakan seperti itu, maka wajib untuk berangkat. Nah, keadaan keempat, bila dia diperlukan maka jihad menjadi fardu ain baginya. Keadaan yang keempat, bila dia diperlukan, maksudnya memang dia ditunjuk langsung oleh kepala negara, dia memang ditunjuk langsung, maka dia wajib untuk berangkat. Jadi ada memang yang disebutkan, misalnya daerah ini wajib berangkat. Misalnya pemimpin mengatakan kepala negara, daerah ini wajib berangkat, daerah ini tidak usah, kecuali si fulan harus berangkat. Apa maksudnya? Nomor 3 ini, kalau pemimpin mengatakan misalnya pulau A, semua pulau A berangkat, pulau B tidak ada yang berangkat, hanya pulau A saja, pulau B ini tidak ada yang berangkat, kecuali si ini, itu wajib. Nah, ini yang dimaksudkan dengan nomor 4 tadi, bila dia diperlukan. Nah, bagian kedua, syarat-syarat jihad. Baik, dari 4 keadaan itu, apakah kondisi kita itu fardu ain untuk ikut berperang? Saya tanya, dari 4 kondisi itu, dengan kondisi kita sekarang, apakah kita wajib untuk ikut berperang? Fardu kifayah. Iya. Sekarang saya bertanya, ini fardu ain untuk kita, kondisi kita atau tidak? Tidak, karena tidak memenuhi syarat. Khalas. Untuk wajibnya jihad disyaratkan memenuhi 7 syarat, yaitu Islam, balik, berakal, laki-laki, merdeka, kemampuan harta dan fisik, keselamatan dari cacat dan penyakit. Jika tidak wajib atas orang kafir, karena jihad adalah ibadah, dan ibadah tidak wajib atas orang kafir dan tidak sah pula darinya. Dan karena orang kafir tidak memenuhi kriteria keikhlasan, amanat dan ketaatan di dalamnya,
maka dia tidak diperkenankan berangkat bersama pasukan kaum muslimin berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada laki-laki musyrik yang mengikutinya pada perang Badar. Demikian pula jihad tidak wajib atas anak-anak yang belum balik karena dia belum mukallaf berdasarkan maka pulanglah. Maka pulanglah karena aku tidak akan meminta bantuan kepada seorang musyrik. Demikian pula jihad tidak wajib atas anak-anak yang belum balik karena dia belum mukallaf berdasarkan hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhuma yang artinya bahwa dia menawarkan dirinya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada perang Uhud agar disertakan sementara usianya 14 tahun, maka beliau belum mengizinkannya untuk ikut serta dalam berperang. Jihad tidak wajib atas orang gila karena pena diangkat darinya dan dia bukan termasuk pihak yang dibebani kewajiban. Jihad tidak wajib atas hamba sahaya karena dia adalah milik tuannya dan tidak juga atas wanita berdasarkan hadis Aisyah radhiyallahu anhuma yang bertanya, aku pernah bertanya, wahai Rasulullah, apakah kaum wanita wajib berjihad? Maka beliau menjawab, ya, wajib atas mereka jihad yang tidak ada perang di dalamnya, yaitu haji dan umrah. Dalam sebuah lafaz Aisyah radhiyallahu anhuma dia berkata, kami melihat jihad adalah amal terbaik. Apakah kami boleh berjihad? Maka beliau sallallahu alaihi wasallam menjawab, akan tetapi jihad yang paling utama adalah haji mabrur. Baik. Disebutkan tentang syarat-syarat jihad. Syarat jihad itu ada 7 syaratnya. Islam, balik, berakal, laki-laki, merdeka, kemampuan harta dan fisik. Kemampuan harta dan fisik itu 1 poin ya. 7 keselamatan dari cacat dan penyakit. Ini bagusnya apa ini kalau ditanda ini? Ya, ahsantum. Kasih nomor. Islam 1, balik 2, 3 berakal. Nah, yang pertama, jihad tidak wajib atas orang kafir. Karena kenapa? Kenapa jihad tidak wajib atas orang kafir? Karena syarat diterima ibadah itu harus dia muslim. Orang kafir tidak bisa diterima ibadahnya karena dia tidak memasuki syarat. Makanya ketika ada orang-orang musyrik yang mau ikut perang Badar, apa kata Nabi? Farji. Apa artinya farji? Maka pulanglah. Falan asta'ina bi musyrikin, karena aku tidak akan meminta bantuan kepada seorang musyrik. Jadi orang musyrik ada yang mau ikut perang Badar, kata Nabi, pulang saja karena saya tidak akan meminta bantuan kepada orang-orang musyrik karena ada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian demikian pula jihad tidak wajib atas anak-anak yang belum balik berdasarkan hadis Ibnu Umar bahwa dia menawarkan dirinya. Siapa dia ini? Ya, Ibnu Umar, anak dari Umar bin Khattab. Jadi Ibnu Umar itu menawarkan dirinya untuk berangkat berjihad. Masya Allah, luar biasa ya. Ini sahabat ini luar biasa ya. Belum disuruh berjihad dia sudah menawarkan dirinya, ya Rasulullah, pakai saya ya Rasulullah, saya mau jihad. Kata Nabi, berapa usiamu? 14 tahun. 14 tahun itu belum kena balik itu 15 tahun baru balik. Maka Nabi belum mengizinkannya karena belum balik. Tapi Ibnu Umar sudah bergebu-gebu untuk melawan orang kafir, tapi belum masuk syarat. Jadi tidak diizinkan oleh Nabi. Jadi bagaimana jihadnya anak muda yang belum ikut berjihad? Kata Nabi, berjihadlah dengan orang tuamu. Artinya bantulah orang tuamu di rumah. Jadi kalau ada orang apa, bantu dulu cuci piring itu ibumu. Jia itu cucian banyak di belakang. Jika tidak wajib jihad juga tidak wajib untuk orang gila. Antum bisa bayangkan kalau orang gila wajib berjihad. Siapa yang mau bunuh? Nanti dihantam semua, katanya dia putar pedangnya intinya ya. La haula wala quwata illa billah ya. Tidak wajib ya. Orang gila ini tidak wajib untuk berjihad karena mudaratnya lebih banyak. Nanti temannya sendiri dia bunuh. Nah, jihad juga tidak sah kepada hamba sahaya atau budak dan juga tidak kepada wanita karena jihadnya wanita adalah haji dan umroh ya. Jadi ketika wanita mendaftar haji, mendaftar umroh, sama dengan dia sedang mendaftar perang.
Sama dengan mendaftar apa? Perang. Nah, orang yang tidak mampu yaitu orang yang tidak kuasa memanggul senjata karena dia lemah atau lanjut usia. Demikian juga orang fakir yang tidak mempunyai biaya untuk berjihad melebihi nafkah keluarganya. Dia tidak wajib berjihad berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, dan tidak ada dosa atas orang-orang yang tidak memperoleh sesuatu yang akan mereka nafkahkan. At-Taubah ayat 91. Demikian juga orang yang memiliki luka-luka atau sakit atau uzur lainnya, jihad tidak wajib atasnya karena ketidakmampuan dan kelemahan dalam meniadakan kewajiban. Berdasarkan firman Allah Azza wa Jal, tidak ada dosa atas orang-orang yang buta dan atas orang-orang yang pincang dan atas orang yang sakit apabila tidak ikut berperang. Al-Fat 17. Dan berdasarkan firman Allah Ta'ala, tidak ada dosa lantaran tidak pergi berjihad atas orang-orang yang lemah, dan tidak ada dosa atas orang-orang yang sakit, serta tidak ada dosa atas orang-orang yang tidak memperoleh sesuatu yang akan mereka nafkahkan apabila mereka berlaku ikhlas kepada Allah dan Rasulnya. At-Taubah 91. baik, kemudian yang tidak mampu, seperti siapa itu yang tidak wajib berjihad? Orang yang tidak mampu, orang yang tidak kuasa memanggul senjata. Anak-anak, Dia tidak bisa angkat pistolnya, itu tidak bisa berjihad. Ya, tidak bisa angkat pistol, tidak bisa angkat senjatanya, berarti dia orang doif. Dia digolongi orang yang lemah. Atau lanjut usia karena sudah tua, atau fakir, tidak ada biaya untuk menafkahi keluarga. Jadi tidak boleh berangkat berjihad sementara keluarganya tidak ada yang nafkahi. Tidak boleh. Tidak boleh. Hanya dia asal pergi saja dan meninggalkan istrinya, anak-anaknya yang tidak dibiaya, biaya tidak boleh. Kecuali kalau bisa mengatakan kamu berangkat, nanti saya yang berikan nafkah ke anak-anak dan istrimu, itu boleh. Tapi kalau tidak ada yang tanggung, tidak ada donaturnya, maka dia tidak boleh berangkat berjihad. Kemudian orang-orang yang luka, sakit, orang yang buta, pincang juga tidak wajib berjihad. Kesimpulannya adalah, jika panggilan jihad itu fardu ain, ada berapa keadaan tadi? 4. Apakah 4 ini mesti ada 4-4-nya baru wajib, atau salah satunya saja sudah wajib? salah satunya. Ini maksudnya harus 4 keadaan ada, atau salah satunya sudah kena wajib? Salah satunya. Salah satunya kena wajib. Maka kalau misalnya salah satu 4 keadaan ini sudah wajib, maka dia asalnya berangkat kecuali mendapati salah satu dari 7 syarat jihad. Kelas. Paham saya? Misalnya salah satunya ini dia kena, misalnya disuruh oleh pemimpin negara untuk berangkat, tapi dia sakit atau dia misalnya wanita, maka tidak menjadi dia berangkat. Jazakumullah khair atas perhatiannya, mudah-mudahan bermanfaat. Insyaallah kita akan lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.